Inilah Payan Praja. Payan melindungi tiap praja yang dihuni oleh masyarakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali bersama di Payan Praja Ak 13 Kabupaten Demak. Masih di channel kesayangan Bakul S di seluruh penjuru dunia. Apalagi kalau bukan HB Arafat. Kali ini kita memasuki part kedua, dan ini kita mulai dari perempatan Masjid Al Muhajirin Jatiraya. Kita ambil jalan ke kiri memasuki Jalan Tusam Raya. Sebelum berlanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share kepada bakul-bakul Asta yang jelita dimanapun mereka berada. Aktifin loncengnya juga ya. Ini kita memasuki Jalan Waru Raya sampai di pertigaan depan nanti itu. Ini kita belok ke kiri memasuki Jalan Tusam Timur Raya. Ini kita ketemu nakama HRV cakep-cakep tapi pecinta One Piece. Keren-keren. Kita seset kanan ya konco. Adegan seperti ini jangan asal ditiru. Dipertimbangkan dulu, dilihat dengan seksama. Kalau kosong monggo, tapi tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. Ini kita belok kanan memasuki Jalan Durian Raya konco-konco. Ini kita ambil kiri memasuki Jalan Mula Warman Raya, sementara yang kanan itu ke daerah Kramas. Kita kasih pelajaran mobil hitam ini dulu ya. Tadi motong jalurnya ngawur pakai banget, sayang kagak kerekam. Kita kasih pelajaran dulu mobil hitam ini. Disalip lalu gunting uut biar sadar. Wih, mobil tua warnanya biru muda. Pak, jangan-jangan masyarakat kita emang sukanya oke gas gitu ya. Meskipun kuasa tetap ani nyalip no. Wush. Kita lurus aja ya, motong jalur yang masuk gang memasuki Jalan Iweni Sari. Ini kita sudah memasuki Jalan Banjarsari. Kalau ke kiri menuju kampus Undip, kita belok kanan menuju arah Meteseh, Pedurungan, dan sekitarnya. Setelah melewati gapura militer ini, kita akan disuguhi tanjakan Sigar Bencah. Kalau dari arah kita berarti turunan konco. Dan ini kita memasuki area Sigar Bencah Bolo. Tanjakan ini terkenal wingit lantaran banyak sekali kisah mistisnya di sini. Konon ada yang pernah ditemui sesosok wanita berambut panjang, ada pula yang melihat sesosok ular raksasa. Konon di sebelah kiri ini merupakan wilayah kerajaan gaibnya konco. Ada yang menyebut nama penunggu di sini bernama Mbah Jala. Terlepas dari hal-hal gaib itu, tanjakan ini memang sangat ekstrim kemiringannya. Karena ini merupakan area patahan aktif sebagaimana Gombel, Jangli, Sampangan, hingga Gunung Pati. Jadi selalu berhati-hatilah jika lewat jalan ini, eling lan waspodo. Syukur-syukur mau berzikir tiap lewat sini. Apalagi kalau malam hari, penerangan di jalan ini sangat minim sekali. Ditambah rimbunnya hutan jati, menambah suasana gelap gulita. Jadi secara logika, imajinasi kitalah yang menciptakan sesosok-sesosok itu. Terlepas dari angkernya kisah dan ngerinya medan, tanjakan ini cukup indah untuk dinikmati saat kita melintasinya. Keberadaan gapura ini menandakan kita sudah terlepas dari area Sigar Bencah, dan kita telah memasuki wilayah Meteseh konco. Assalamualaikum Abah Budi, izin anak hilangmu numpang lewat wilayahmu ye. Galak rek, sabar bolo, sabar. Kita jaga emosi biar tak meluap-luap. Tiap melintas di sini, yang ada di kepala selalu terngiang Abah Budi yang sudah lama tak saya sowani. Depan sini itu, yang ke kanan ke arah perumahan-perumahan di area Meteseh ya. Sementara kita lurus terus konco-konco. Dan setelah jembatan kecil ada pertigaan. Kalau ke kiri akan sampai di dalam Abah Budi bernama Rumah Cinta. Sementara pesantrennya bernama Al Islah.
Abah Budi sendiri merupakan murid dari Mbah Munib Girikusumo, putra dari Mbah Hadi Girikusumo, yang makamnya akan kita sewani nanti. Di makam Kasepuhan Girikusumo lah yang bakal kita nobatkan sebagai titik tertinggi dari Kabupaten Demak. Nah, kita sudah sampai di jembatan dan pertigaan yang tadi kita omongkan. Kita lurus terus menuju ke arah Meteseh. Lewat jalur sini kalau pagi dan sore tampak keren sekali pemandangannya konco. Dan di balik rindangnya pepohonan sebelah kiri ini ada pesantren dan markas Majelis Al-Hikmah peninggalan Kiai Asrori Al-Ishaqi Surabaya. Keren sekali pemandangannya konco. Sebelah kiri rindangnya pepohonan, sebelah kanan pagar yang menawan. Di balik pagar itu ada sungai dan perumahannya konco. Biar tambah keren jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share kepada siapa saja yang mudah patah hatinya, biar ku temani sampai kuat lagi. Aktifin loncengnya juga ya Mina. Perempatan depan yang ke kanan ke arah perumahan Dinar, yang ke kiri ke arah Pedurungan. Sementara kita lurus terus menuju ke arah Brown Canyon dan Meranggen via dalam. Pukul 17.30 tanggal 5 April 2026 di senja jingga yang indah. Kita istirahat dulu ya konco-koncoku semuanya. Di perumahan Sangwira Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kita akan melalui jalur dalam-dalam dan kita akan dibantu oleh Google Map untuk sampai di Kasepuhan Girikusumo. Di sana itu titik tertinggi Kabupaten Demak dengan ketinggian 200 mdpl. Kalau salah mohon komen ya konco-konco semua. Sebelum berlanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share kepada siapa saja yang menurutmu penting, menurutmu asik, menurutmu pokoknya patut untuk di share. Itu ya konco-konco, aktifin loncengnya juga ya. Kita lanjutkan lagi perjalanannya setelah sebat di depan perumahan Sangwira tadi konco. Depan sini yang ke kanan itu ke arah Rawasari, kita ambil ke kiri menuju arah Brown Canyon dan Meranggen via dalam konco. Ini kita belok kanan ya konco. Di bawah jembatan ini namanya Sungai Kayen ya. Mulai sini jalurnya sempit, makanya saya dibantu Google Map. Lantaran membedakan jalur utama sama kampung agak susah kalau kayak gini. Pokok ikuti petunjuk Google Map atau ikuti saja pengguna motor lainnya. Perempatan ini kalau ke kiri ke arah Brown Canyon, yang ke kanan bisa tembus Ungaran. Kita lurus terus, pokok ikuti Google Map. Lah iki tenan boga dalane. Bismillah, wasilah Google Map. Semoga nggak nyasar ya konco. Lantaran beberapa kali ikut arahan Google Map, ada yang disasar-sasarin. Nah kalau jalan kayak gini kan nggak bikin ragu lagi ya. Weh, ada yang hajatan. Apa mampir dulu ya? Tapi nggak bawa batik kok, bawanya baju MU. Gak iso nyamar kalau kayak gini. Ini kita melewati pemakaman, dan sepertinya ini kita sudah keluar dari Kelurahan Rawasari ya konco-konco. Wih, dalan sempit ngene disasaki. Melu ah. Sik ana motor.
Ini detik-detik kita akan meninggalkan kota Semarang ya konco. Pertigaan ini kalau ke kiri ke arah Meranggen, kita yang ke kanan ini. Jembatan inilah yang menjadi pembatas antara kota Semarang dan Kabupaten Demak. Assalamualaikum Demak. Biar tambah semangat konco, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share kepada orang-orang yang tak pernah lelah dan putus asa. Aktifin loncengnya juga ya. FYI, Mbah Hadi merupakan tokoh Torekoh Naksabandia Kholidiyah pertama di Jawa. Murid-murid beliau diantaranya itu Mbah Khalil Jeta, Mbah Mansur Popongan, Mbah Arwani Kudus, Mbah Dua Salam Kajen, Mbah Hamid Kajoran, dan Mbah Mangli Magelang. Jadi paslah jika Kasepuhan Girikusumo kita nobatkan sebagai Payon Praja Demak, karena ketinggiannya tidak soal dataran fisik belaka, lebih dari itu spiritualitasnya tinggi pula. Dan ini kita sudah sampai di Masjid Baitur Rohim Kerajaan Kidul konco, bentar lagi sampai ini. Depan ini kita belok ke kiri, sementara yang lurus itu ke arah Ungaran konco. Azan maghrib sudah berkumandang, kita harus lekas bergegas ya konco. Sebelah kanan itu ada gapuro. Kalau masuk ke sana kalian akan ketemu makam Mbah Wiroguna putra Sunan Giri. Inilah tikungan terakhir sebelum sampai Kasepuhan Girikusumo konco-konco. Depan itu area parkir bis dan mobil ya konco. Kita bakal maju sedikit. Sebelah kiri ini makam Kasepuhan Girikusumo ya konco. Kita bakal parkir di sebelah kanan yang dekat masjidnya ini konco. Pukul 17.51, alhamdulillah kita sudah sampai di parkirannya. Dan begini point of view dari jembatan depan gapuro masuk makamnya ya konco. Karena sudah maghrib, kita sholat dulu di Masjid Kasepuhan Girikusumo ya konco. Kita sholat dulu, habis sholat nanti kita lanjut untuk ke titik tertinggi dari Kabupaten Demak, yakni di makam Kasepuhan Girikusumo. Gitu ya konco-konco, kita sholat dulu. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Ini kita sholat di Masjid Kasepuhan Girikusumo. Ini keren banget, ini estetik banget. Di sana itu sepertinya tempat kalau ada yang mau ketemu sama Mbah Munib, itu kemungkinannya di sana, soalnya ada satu kursi yang auranya itu wis kuat banget. Sepertinya itu digunakan jika Mbah Munib sedang di makam, tidak di dalam. Jadi biar tamunya mudah untuk sholat. Pukul 18.18 kita mulai pendakian menuju Kasepuhan Girikusumo. Ini merupakan plakat peresmian masjidnya konco. Dan ini bentuknya keren sekali ini. Dari masjidnya kita nyebrang dulu ya konco. Assalamualaikum ya waliullah Syekh Muhammad Hadi Girikusumo Sohibal Karomah. Jadi pemain Payon Praja kali ini merupakan ngirus-ngirus hall dari Mbah Khalil, karena Mbah Hadi ini merupakan salah satu guru dari Mbah Khalil. Semoga berkah Payon Praja kali ini. Ini kita melewati tempat penerimaan tamunya, tapi nggak ada orang. Kita lanjut saja, kita langsung izin sama Mbah Hadinya saja.
Dan mendakinya ini paling pendek daripada makam-makam yang mendaki yang pernah saya sewani. Dan di dalam ruang utama itulah makam beliau. Kita sowan dulu ya konco. A few moments later. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul La ilaha illallah hayyul La ilaha illallah hayyul Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. A few moments later. Inilah makam Syekh Muhammad Hadi Girikusumo. Dan begini suasana makam yang hanya ada saya dan satu orang lainnya yang sowan. Kalau ada yang tahu ini makam siapa ya, komen ya. Kawula pamit J Bahadi. 18.36 kita sudah di luar Kuncup. Kita turun dulu ya. Sebenarnya view-nya kalau siang ini cakep banget loh ini. Kita akhiri Payon Praja Kabupaten Demak di ketinggian 200 mdpl di makam Kasepuhan Girikusumo, makam Mbah Hadi dan keluarga dan sana famili wa ahli baitihim wa dzurriyyatihim pada pukul 18.36 tanggal 5 April 2026. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga kepada orang-orang yang tak tahu arah jalan pulang. Aktifin loncengnya juga ya. Sampai bertemu di Payon Praja selanjutnya. See you.